Selamat hari Minggu, saudara yang kekasih. Hari ini Minggu Okuli, yang berarti kasih kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melingkupi setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021, Minggu Okuli. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari antara orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu hampir hafal semua hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10, kapan saja pun itu ditanyakan kepada kita. Dan itu yang menjadi pusat pemberitaan renungan minggu buat kita pada Minggu Okuli ini. Minggu yang mengingatkan akan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Kita diingatkan firman Tuhan pada saat ini bahwa kasih Allah begitu hebatnya, begitu besarnya, yang melingkupi, menyertai, memberkati kehidupan kita di setiap saat. Kapan ini mulanya muncul firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini lazim disebut sebagai undang-undang Dekaloh. Ada undang-undang, ada aturan 10 dalam 2 bentuk batu yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Yang intinya Bapak Ibu mengetahui hukum pertama sampai yang keempat mengasihi Tuhan Allah, dan yang ke-5 sampai yang ke-10 untuk mengasihi sesama manusia. Yang mau saya sampaikan pada penekanan ini, walaupun ini hal-hal yang biasa, bahwa ini sering disebutkan oleh para teolog merupakan undang-undang peraturan etika yang etis. Peraturan yang etis, dekaloh yang etis. Hukum Taurat yang etis. Bagaimana pengertiannya kata yang etis yang lazim kita dengarkan dan kita sebutkan? Etis dalam kaitan ini memberi pengertian
Yang wajar antara satu dengan yang lain harus saling menghormati, saling mengikat. Tidak hanya aturan yang diikat oleh sepihak, lalu pihak lain pasif seperti itu. Allah dalam kaitan ini disebut juga mengikat perjanjiannya kepada bangsa Israel. Allah dalam bentuk kasihnya mengikatkan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah satu-satunya yang harus disembah dan harus dipuja oleh bangsa Israel ataupun oleh umat manusia yang ada di jagat raya ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan penderitaan Mesir. Bukan karena Allah menaklukkan, bukan karena Allah menguasai bangsa Israel sehingga Allah mengikat perjanjian secara etis, tidak. Tapi karena Allah membebaskan bangsa Israel dari penderitaan itu, lalu Allah mengikatkan diri, memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Yang kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, sebagai makna perjanjian etis itu dituntun, diminta agar bangsa Israel menghormati Allah, memuja Allah. Itu sebabnya kalau kita melihat mulai ayat ketiga, setelah ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu, dikatakan oleh Allah, jangan ada Allah lain daripada aku. Akulah yang menuntun kamu keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Karena itu relasi yang bagus menuntut ada satu etika yang etis. Salah satunya bangsa Israel dikatakan jangan memiliki Allah yang lain. Karena Allah mengikatkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang hidup, berikutnya dikatakan Allah jangan ada Allah yang menyerupai patung-patung yang kamu sembah. Dan berikutnya jangan sujud menyembah kepada patung itu. Dan berikut banyak hal lagi yang sifatnya menuntun bangsa Israel menjawab cinta kasih yang diberikan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi boleh kita katakan hukum etis ini adalah hukum yang saling mengikat. Allah mengasihi, mencintai bangsa Israel, dan bangsa Israel meski terbebas dari yang lain dan hanya berfokus memuji, memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Bukan karena Allah menguasai mereka, bukan karena Allah menjajah mereka, bukan karena kuasa Allah yang mau seolah-olah menyikat habis kuasa mereka, tapi tidak, karena cinta kasih Allah yang membebaskan mereka, sehingga bangsa Israel sangat etis mengikatkan diri dalam kehidupan mereka. Bahagian yang terakhir, saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di sana mau diperlihatkan bahwasanya bangsa Israel harus menyatakan rasa cinta kasihnya kepada Allah dengan cara menguduskan hari peristirahatan Allah di dalam menciptakan semua rangkaian ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jikalau bangsa Israel mau mengikuti hal seperti itu, bangsa Israel sekaligus dalam kaitan ini betul-betul mau menjalin relasi yang kudus bersama dengan Allah. Jadi dapat kita lihat bahwasanya dalam dekaloh etis ini yang dituntut adalah kilas balik cinta kasih Allah dari pihak manusia, dan pihak manusia dalam dekaloh ini, dalam hukum Taurat yang 10 ini diinginkan supaya manusia menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan potensi itu potensi yang membangun relasi yang kudus bersama-sama dengan Allah. Apa tujuannya, saudaraku yang kekasih? Tujuan yang pertama, supaya terpengaruh mereka pengaruh yang baik yang melahirkan komunikasi, relasi yang khusus, yang tidak memiliki bandingan dengan bangsa yang lain, karena mereka sebagai bangsa
yang telah diikat Allah dirinya menjadi Allah mereka dan menjadi umat Allah sendiri. Mereka dituntun supaya sungguh-sungguh memiliki perenungan yang total pada hari yang ketujuh, di mana pernah Allah beristirahat dari pekerjaan penciptaannya, dan senantiasa menumpahkan perhatian dan kehidupan dan melihat apa yang telah mereka lakukan selama 6 hari belakang, dan sekarang memusatkan perhatian dan menjalin relasi yang kudus bersama-sama dengan Allah, agar mereka terbebas dari segala sesuatu yang merintangi hidup mereka, yang membuat mereka terhambat relasinya kepada Allah. Jikalau ada itu selama 6 hari, di sini mereka diarahkan untuk merenung kembali, memperbaharui, merevisi ulang, supaya tetap mereka memiliki relasi yang baik bersama dengan Allah. Mengapa demikian, saudaraku yang kekasih? Kerasnya dan tegasnya hukum etis ini menekankan soal bagaimana mereka memelihara hubungan yang etis, memiliki hubungan yang suci kepada Allah. Persoalannya di tengah-tengah bangsa Mesir ketika mereka terjajah selama 400 tahun, sudah hampir terbentuk pemikiran mereka yang ikut juga mengimani kepada dewa-dewa atau kepada ilah-ilah yang ada di Mesir. Di sana ada 3 ilah yang menonjol. Yang pertama disebut dengan ilah Min, yang kedua ilah Re, dan yang ketiga adalah ilah Asiris. Ilah Asiris, ilah Re, ilah Min dipahami oleh bangsa Mesir ketika itu adalah ilah yang bisa mati dan bisa bangkit, dan ini sangat berbahaya apabila mereka tetap menggantungkan iman percaya mereka kepada ilah bangsa Mesir yang bisa mati tapi bisa bangkit, dan mereka hidup di situ, sehingga Allah akan percuma dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena ilah Asiri, ilah Rei, dan ilah Men itu tidak kekal adanya. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, karena Allah yang mengikat perjanjian kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir itu, di dalam nama Yesus menunjukkan kuat kuasanya, menaklukkan kematian, dan dia bangkit di antara kematian, menyelamatkan umat manusia hingga masuk ke sorga. Saudaraku yang kekasih, sementara dewa-dewi yang ada di sekitar Mesir saat itu, dan mungkin pada saat ini juga yang dipercayai oleh orang atau agama lain, tidak seperti kuat kuasa Allah dalam nama Yesus yang menaklukkan kematian, dan sampai dia mempersiapkan tempat ke surga buat orang-orang percaya. Karena itulah dalam minggu Okuli ini kita diingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih yang lagi bergumul sakit mungkin di tempat tidur, sama seperti saya dalam 2 minggu ini sakit tinggal di tempat tidur, mari percaya menumpahkan perhatian kehidupan secara total, menjalin relasi yang baik kepada Allah, supaya Allah dalam nama Yesus yang berkuasa itu membangkitkan semangat, membangkitkan rohani, membangkitkan spiritual, membangkitkan segalanya dalam kehidupan kita, dan kita tetap hidup bersama-sama di dalamnya. Biarlah saudaraku yang kekasih tetap menggantungkan pengharapan kepada Allah Bapa di sorga yang disembah oleh orang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Allah yang mengingatkan diri kepada bangsa Israel, bukan karena dia menguasai, bukan karena dia dalam arti menguasai secara politis bangsa Israel, tetapi karena dia membebaskan. Jadi Allah yang penuh cinta kasih dalam nama Yesus adalah Allah yang membebaskan kita dari keterbelakangan, membebaskan kita dari penyakit, membebaskan kita dari tekanan, membebaskan kita dari segala-galanya, dan kita bebas merdeka di dalam kasih Allah dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kuat kuasa-Mu yang membebaskan bangsa Israel, yang membebaskan kami Tuhan,
sehingga kau sungguh-sungguh juga dengan cinta kasih-Mu mengikatkan cinta kasih-Mu dengan kami, agar kami tetap mengikatkan diri, percaya, menggantungkan diri kepada Allah Bapa di sorga, terlebih dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, yang memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.